Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang diadaptasi dari sebuah novel seri yang ditulis oleh seorang novelis bernama Riordan, kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan disutradarai oleh Chris Columbus dan Thor Freudenthal. Aktor dan aktris yang membintangi film ini diantaranya Logan Lerman, Brandon Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, Pierce Brosnan dan sederet bintang lainnya ikut berperan dalam film ini. Film ini berjudul The Lightning Thief. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung saja kita sikat alur ceritanya. Kisah akan diawali di dalam sebuah gedung di kota New York, Amerika Serikat. Di dalam gedung itu, nampak dewa langit Zeus sedang bertemu dengan dewa lautan Poseidon. Kedua dewa Yunani itu nampak sedang bersitegang. Ternyata Zeus menuduh anak Poseidon dari manusia yang bernama Percy Jackson telah mencuri tongkat petir milik Zeus yang hilang secara misterius. Forbidden from stealing each other's powers. Poseidon menyanggah tuduhan Zeus, dengan alasan bahwa Percy yang baru menginjak usia remaja bahkan tidak menyadari bahwa dirinya merupakan seorang keturunan dewa. Tetapi Zeus tidak mau tahu, bahkan ia menolak ketika ditawari tempe. Lalu ia mengancam kalau Percy terbukti mencuri petir itu, maka ia akan mengirimnya ke Tartarus. Poseidon pun geram dan mengancam balik Zeus. Tapi Zeus tak bergeming. Ia kembali mengingatkan kalau tongkat petir itu tidak dikembalikan dalam waktu 2 minggu. Maka akan terjadi perang besar di antara para dewa dan dewi Yunani. Setelah itu dia pun pergi dan hampir tisoledat dari tempat itu. Scene berganti, Percy Jackson yang dibicarakan di awal film oleh Zeus dan Poseidon adalah seorang anak muda berusia 16 tahun yang merupakan putra dari Poseidon dan seorang manusia biasa yang bernama Sally Jackson. Hey Mom. How was school today? Diceritakan Percy sekolah di sebuah madrasah di kota tempat ia tinggal. Ketika belajar ia sedikit mengalami kesulitan karena ia mengidap penyakit disleksia atau kesulitan membaca. Bisa jadi karena kebanyakan nonton review film. I'm sorry, I don't know. Tetapi, Percy mempunyai kelebihan yaitu ia dapat bertahan lama di dalam air dan mahir berenang. That's crazy, man. That's ridiculous. How do you do it? Pada suatu hari, sekolah Percy mengadakan karya wisata ke sebuah museum sejarah. Ia dan sahabatnya yang bernama Grover ikut dalam acara itu. Di sana mereka mendengarkan guru sejarahnya yang bernama Brunner menjelaskan sejarah mitologi Yunani. Di sela-sela acara karya wisata itu, Percy dipanggil guru pembina mereka yang bernama Dodd ke sebuah ruangan. So, did I do something wrong? Tiba-tiba Dodd menampakkan wujud aslinya sebagai sesosok Fury, makhluk mengerikan bersayap dalam cerita dongeng yang bernama Alecto. Makhluk itu mencoba menyerang Percy dan memaksa agar Percy menyerahkan tongkat petir milik Zeus. Pada situasi yang sulit itu, muncullah Grover dan Brunner yang langsung membantu Percy mengusir makhluk tersebut. Seketika makhluk itu pun kabur. Lalu Brunner mengatakan bahwa Percy saat ini dalam keadaan bahaya. Ia juga memberikan senjata untuk melindungi diri berupa sebuah pena. Saat itu Percy masih bingung dengan apa yang dia alami. Oh God, wait. Tapi dalam kondisi ini terpaksa dia menuruti perkataan Brunner dan Grover. Brunner juga menyuruh Grover untuk segera mengantar Percy dan ibunya Sally ke barak demigod, sebuah tempat pelatihan rahasia untuk anak-anak demigod atau anak dewa dari manusia. Come on. Let's go. Singkat cerita, Percy dan Grover pulang ke rumah ibunya. Di sana sempat terjadi sedikit insiden dengan ayah tiri Percy yang sedang minum ciu bersama geng aki-akinya. Setelah itu mereka segera bergegas pergi dengan membawa serta Sally menuju barak demigod. Ketika mereka hampir sampai ke gerbang barak demigod, tiba-tiba muncul sesosok Minotaur yaitu makhluk berupa manusia berkepala banteng yang menyerang mobil yang dikemudikan oleh Sally. Akibatnya mobil itu pun terbalik. Mereka segera berusaha keluar dan makhluk itu kembali menyerang dengan melempar mobil yang terguling tersebut ke arah mereka. Mereka terus menghindari makhluk itu. Akhirnya mereka pun sampai di pintu gerbang barak, tetapi Sally tidak bisa ikut masuk karena manusia biasa tidak bisa menembus portal barak demigod. Makhluk itu pun langsung mengangkat Sally. Lalu Sally menghilang dalam kobaran api. Melihat itu, Percy segera menyerang makhluk itu setelah sebelumnya Grover menyarankan Percy untuk menggunakan pena ajaibnya. What can I do? Listen, use the pen. What? Ternyata pena itu bisa berubah menjadi sebuah pedang yang akhirnya digunakan oleh Percy untuk melawan Minotaur itu. Namun usaha Percy tidak berhasil.
Akhirnya dia menggunakan tanduk dari Minotaur yang patah dan menancap di pohon setelah menyeruduknya. Kali ini usahanya pun berhasil, makhluk itu pun ambruk. Sementara Percy jatuh pingsan karena kehabisan tenaga akibat pertarungan itu. Setelah 3 hari berlalu, Percy akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya sudah berada di dalam barak demigod. What is this place? The infirmary. Di sana terkuak fakta bahwa Grover selama ini sebenarnya adalah sesosok satir. Makhluk yang bagian atas tubuhnya manusia dan bagian bawahnya menyerupai domba. Correct term is satyr. Sedangkan Brunner sebenarnya adalah sesosok centaur. Makhluk yang bagian atas tubuhnya manusia dan bagian bawahnya berwujud kuda yang bernama asli Chiron. I'm known as Chiron. Chiron merupakan pimpinan pengajar di barak demigod, dan yang paling mencengangkan adalah Percy baru mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari dewa lautan Poseidon. Father's Poseidon. God of the sea. Di tempat itu Percy akhirnya mulai belajar untuk menguasai dan mengasah kemampuan istimewanya sebagai keturunan dewa. Termasuk dalam kemampuan Percy mengendalikan air untuk menyerang dalam pertarungan maupun menyembuhkan luka. Percy juga bertemu dengan sejumlah anak-anak demigod lain. Mereka adalah Annabeth Chess putri dari Dewi Athena, Luke Castellan putra dewa Hermes, dan demigod lainnya yang tinggal di camp tersebut. Setelah selesai berlatih, para demigod berkumpul dan mengadakan pesta kecil di sekitar camp. Saat itu tiba-tiba muncul makhluk besar yang diliputi api dan langsung melempar bola-bola api ke arah kerumunan para demigod. Makhluk itu mengaku sebagai Hades atau dewa kematian. Ia memberitahu bahwa Minotaur yang telah Percy bunuh sudah menculik Sally dan membawanya ke neraka, yaitu tanah kematian daerah kekuasaan Hades. I sent the Minotaur to abduct her. Lalu Hades mengajukan tawaran apabila Percy ingin ibunya kembali, maka ia harus menyerahkan tongkat petir Zeus pada Hades. If you ever want to see your mother again, you will bring me. Setelah kejadian itu, Percy berniat menemui Hades di Underworld. Chiron melarangnya karena sangat berbahaya. Stick to our plan. Travel to Olympus. Tapi Percy tetap pada pendiriannya untuk pergi ke sana. Saat mendengar misi Percy itu, Annabeth dan Grover pun memutuskan untuk ikut dalam misi tersebut. You two really want to come? Yes! Sementara itu Luke berusaha membantu Percy dengan memberikan sebuah peta yang menunjukkan lokasi dari 3 mutiara milik Persephone, yaitu istri Hades yang tersebar di sejumlah tempat. Pearls, they provide a quick escape from the underworld. Percy bisa menggunakan ketiga mutiara itu untuk keluar dari Underworld. Selain itu, Luke juga memberikan Percy sepasang sepatu terbang Converse milik Hermes serta perisai favoritnya sebagai senjata. Percy, Annabeth dan Grover pun memulai perjalanan mereka untuk mencari mutiara pertama yang menurut petunjuk dari peta terletak di sebuah taman terpencil yang tak terurus di sebuah daerah bernama Leeds Point. Taman itu ternyata merupakan tempat tinggal dari Medusa, makhluk mitologi Yunani yang digambarkan sebagai wanita dengan rambut yang dipenuhi ular. Makhluk itu sangat berbahaya karena siapapun yang memandang matanya akan langsung menjadi batu. Saat itu Medusa berusaha membunuh Percy dan kawan-kawannya, tetapi Percy berhasil memenggal kepalanya. Lalu mereka meninggalkan tempat itu dengan membawa serta kepala Medusa sebagai senjata dan sejumlah uang sihir drachmas serta mutiara yang mereka cari. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan ke Museum Parthenon di wilayah Nashville. Singkat cerita mereka pun sampai dan langsung masuk ke dalam museum itu. Dengan menggunakan sepatu terbang Hermes, Percy lalu mengambil mutiara kedua dari mahkota yang dikenakan oleh patung Athena di gedung itu. Setelah mendapatkan mutiara itu, mereka bersiap hendak pergi. Tapi tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang langsung menyerang mereka. Makhluk itu adalah Hydra, yaitu makhluk mitologi Yunani dengan kepala bercabang. Akhirnya makhluk itu berhasil dilumpuhkan oleh Grover dengan menggunakan mata dari kepala Medusa yang sebelumnya mereka bawa. Percy dan kawan-kawannya lalu kembali meneruskan misi mereka untuk mencari mutiara ketiga di hotel dan kasino Lotus yang terdapat di kota Las Vegas. Sesampainya di sana, mereka ditawari kue bunga lotus oleh pelayan di kasino tersebut. Mereka lalu mengambil dan memakannya. Keanehan pun terjadi. Setelah memakan kue itu, mereka menjadi lupa waktu dan lupa pada misi yang mereka jalankan. Setelah beberapa lama di tempat itu, Percy mendengar suara Poseidon dalam pikirannya yang berusaha untuk menyadarkan Percy kembali. Percy pun tersadar.
Lalu ia segera menyadarkan Grover dan Annabeth dari efek kue bunga lotus itu. Both of you need to wake up now. Look at me. You're in a Akhirnya mereka menemukan mutiara terakhir di meja permainan roulette. Mereka lalu mencuri mobil mewah yang dipajang sebagai hadiah utama di kasino itu untuk meloloskan diri. Percy dan kawan-kawan baru menyadari bahwa mereka telah berada di tempat itu selama 5 hari. Kasino tersebut sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya para pelahap bunga lotus. Makhluk mitologi yang disebut gemar menjebak orang untuk masuk dan tinggal di tempat mereka selamanya. Mereka hanya memiliki waktu 1 hari untuk mencegah perang besar yang akan terjadi antara para dewa. Percy dan kawan-kawan segera bergegas menuju papan tulisan Hollywood di kota Los Angeles. Karena menurut peta pemberian Luke, tempat itu adalah portal untuk menuju ke Underworld. Singkat cerita, mereka pun sampai di Underworld dan bertemu dengan Hades. Di sana Hades mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa selama ini tongkat petir Zeus tersembunyi di perisai Luke. Oleh karena itu, Luke lah sebenarnya pencuri petir yang dicari oleh para dewa. Lalu Hades berusaha mengambil tongkat petir itu dengan cara menyuruh anjing monsternya untuk menyudutkan Percy dan kawan-kawannya. Tetapi Persephone tiba-tiba muncul dan menyerang Hades dengan tongkat petir itu sebagai balasan karena Hades selama ini telah memaksa menikahinya lalu mengurungnya di Underworld. Persephone memberikan tongkat petir itu kepada Percy. Setelah itu Percy bersiap meninggalkan Underworld dengan menggunakan 3 mutiara yang ia dapatkan. Tapi mutiaranya hanya ada 3, sedangkan yang harus keluar dari tempat itu 4 orang. Akhirnya Grover merelakan dirinya untuk tetap tinggal di Underworld. I'm staying because I'm the protector. Grover, come on. Percy berjanji akan kembali lagi untuk mengeluarkan Grover. Setelah itu ia segera pergi menuju Empire State Building yang merupakan pintu masuk menuju Gunung Olympus, yaitu tempat tinggal para dewa. Sebelum Percy bisa menemui Zeus dan para dewa di Gunung Olympus, tiba-tiba Percy dihadang oleh Luke yang mengungkapkan rencana liciknya kepada Percy. To bring Olympus crumbling down. Kemudian Percy dan Luke terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit. Awalnya Percy kewalahan karena Luke berhasil merebut tongkat petir Zeus lalu menyerang Percy dan Annabeth dengan senjata petir itu. Pertarungan terus berlanjut di udara, terjadi kejar-kejaran dan saling menyerang. Namun keadaan menjadi terbalik setelah Percy mengendalikan air lalu mengirimkannya ke arah Luke. Seketika Luke terhempas dan tongkat petir itu terlepas dari tangannya. Luke mencoba bangkit untuk mengambil tongkat petir itu tapi Percy segera membentuk sebuah trisula dari air dan menghujamkannya ke arah Luke hingga Luke terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai Hudson. Percy dan Annabeth kembali melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Olympus. Mereka segera masuk ke dalam portal yang ada di dalam gedung Empire State Building itu. Singkat cerita mereka pun sampai ke Gunung Olympus lalu segera bersiap untuk menyerahkan tongkat petir yang mereka bawa. Sementara itu di dalam istana Olympus, tampak sedang terjadi perdebatan antara para dewa karena waktu yang ditentukan Zeus untuk mengembalikan petir sudah hampir habis. You have only yourself to blame. Di tengah perdebatan itu muncullah Percy dan Annabeth. Mereka segera memberikan petir itu pada Zeus dan menjelaskan semua yang telah terjadi saat ini. Percy menjelaskan bahwa yang mencuri petir Zeus adalah Luke putra Hermes. Tujuannya agar para dewa berperang dan Olympus runtuh. Semua itu dia lakukan untuk merebut kekuasaan para dewa dan membuat sejarah baru untuk anak-anak dewa yang merasa tidak dipedulikan. He wanted you to destroy yourselves. Akhirnya Zeus berterima kasih kepada Percy, dan kali ini ia mengizinkan Poseidon untuk berbicara kepada anaknya. Sementara itu, Grover berhasil dikeluarkan dari Underworld dan ia kini diangkat sebagai pengawal senior Percy. Percy pun kembali ke camp Demigod dan bertemu dengan Annabeth dan Demigod lainnya. Lalu mereka menghabiskan sisa musim panas dengan berlatih bersama di camp Demigod tersebut. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yakinlah kepada naluri sendiri dan jangan takut untuk memperjuangkan sesuatu yang berharga untuk hidup kita. Demikian alur cerita film yang sudah saya bawakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.